Di dalam Islam kita mengenal yang namanya mazhab. Jadi mazhab itu merupakan dasar hukum Islam yang digunakan oleh imam mujtahid untuk memecahkan masalah yang ada dalam Islam. Ada 4 mazhab yang tersebar di seluruh dunia, yaitu mazhab Imam Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Di Indonesia kan kita memakai mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana jikalau seseorang itu mencampur adukan mazhab atau yang kita kenal dengan istilah taufik? Nah, bagaimana dengan itu? Itu adik, udah balik. Dah, udah enam dulu lagi. Oh, nggak boleh mazhab Syafi'i. Tuh, tidak boleh. Ya, sekarang kan pakai mazhab Hanafi. Aku ini pakai mazhab itu bukannya di Indonesia mazhab Syafi'i. Tidak apa-apa, kan masakan banyak, ada mazhab Syafi'i. Kan di Indonesia kan harus pakai mazhab Syafi'i. Ayo kita mau So, aku nak sholat nih, kita balik. Nggak tahu. Dia, Mami. Nanti kami pinjam teman kalian ya. Boleh? Oh iya, boleh. Boleh pinjam ya? Boleh. Kamu sholat dulu. Siapa yang mau minjam mukenanya tadi? Kok dia cepetnya sholatnya? Cepetnya. Oh iya, aku nggak pakai doa iftitah tadi. Kamu nggak pakai? Lagi nggak mau pakai. Lah, kok bisa kayak gitu? Bukannya iftitah itu wajib? Iya. Biasanya kan mazhab di Indonesia tidak satu baik. Emang boleh ya? Nggak boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Nah, bingung nggak sih? Tadi wudhunya ada 2 mazhab juga. Sekarang sholatnya juga nggak pakai doa iftitah. Kok bisa sih sholat itu dicampur-campur, wudhu itu dicampur-campur? Emang kita boleh ya nyampur-nyampurin mazhab? Daripada bingung takutnya salah artian, mending kita tanya yang ahli yuk. Bagaimana sih pandangan Bapak terhadap taufik atau mencampur adukan mazhab? Baik, saya izin menjawab untuk ini ya, taflik, yaitu mencampurkan mazhab ya. Jadi memang seseorang itu dalam beribadah, dalam bermuamalah kan mereka harus memegang teguh dasar hukum atas perbuatan tersebut. Jadi kalau dia sudah memegang satu mazhab, maka dia tidak boleh bermazhab yang lainnya. Kenapa? Karena takutnya dalam satu kasus dia pakai mazhab si A, karena dalam satu kasus lainnya, karena menurut dia mazhab si A ini tidak terlalu menguntungkan dia, akhirnya dia memakai mazhab si B. Misalkan dalam kasus seperti puasa ya, seperti mengkodok. Nah, mengkodok itu kan ada mazhab itu yang ketika ibu hamil itu dia harus membayar puasanya, dan ada yang cuma membayar fidyah, satu mazhab lain. Maka ketika dia sebenarnya dari awal, dari bentuk ibadahnya itu sudah pakai mazhab yang memang harus mengkodok puasa, maka dia tidak boleh ketika dia puasa dan dia hamil pakai mazhab yang satunya. Jadi dia harus istiqomah, harus mengikuti mazhab
yang dia anut dari awal, karena setiap mazhab, setiap pemahaman itu mereka punya dalil yang kuat, punya dasar yang kuat. Kenapa mereka menetapkan seperti itu? Seperti dalam sholat, kenapa mereka pakai kunut, mereka kenapa tidak? Ada yang satu mazhab kenapa bacaan basmalah itu disirkan, ada yang satu lagi dijaharkan. Itu karena mereka masing-masing punya dalil terkuat. Dan kita tidak boleh saling menyalahkan, apalagi sampai kita mencampur adukkan. Jadi karena kita cari yang enaknya, akhirnya kita mencampur adukkan. Dalam muamalah ini kita pakai mazhab A, dalam muamalah ini kita pakai mazhab B. Itu dalam pandangan saya, dan itu tidak boleh karena dia tidak punya pendirian yang kuat. Gitu. Sama kan dengan dia harusnya punya guru kan dia pasti punya satu ketetapan, satu dasar hukum. Dia bermazhab ke siapa gitu. Maka dia harus mengikuti tersebut gitu. Kecuali dia mungkin menemukan ketidakselarasan atau mungkin dia menganalisa. Maka ketika dia mungkin sudah seperti itu, maka dia kalau mau berpindah, dia harus introspeksi diri ya. Kenapa dia harus pindah? Dia harus ada hujah yang kuat, harus ada alasan yang kuat. Dan dia harus istiqomah tersebut. Misalkan dia pertama kunut, dia nggak terlalu ini, terus akhirnya dia nggak kunut, nah, maka harus ada alasan kuat dibalik dia kenapa malah tidak kunut gitu. Maka selanjutnya pun dia harus pakai mazhab yang itu, gitu ya. Nah, terus ada lagi? Ini Pak, misalkan di dalam satu keluarga itu kedua orang tuanya memiliki perbedaan mazhab. Nah, sebagai anak itu gimana Pak? Apakah diperbolehkan untuk mencampur adukan mazhab? Baik, orang tua itu memang kalau dalam konsep tarbiyah ya, dalam konsep pendidikan Islam itu dia adalah sebagai sekolah pertama bagi anak. Iya. Maka ketika orang tua itu punya komitmen untuk mengajarkan anak, harusnya mereka satu suara. Contohnya, misalkan bapak ada yang dari golongan Muhammadiyah, ibunya dari golongan Nahdiyin. Maka ketika mengajarkan kepada anak harus satu suara. Misalkan nanti bentuk lafaz niat sholat apakah dilafadzkan atau tidak, bentuk doa iftitahnya bagaimana, kunutnya apakah diajarkan, maka harus satu suara. Tetapi anak itu kan, mereka kan nanti juga tergantung sekolah. Nah misalkan sekolahnya itu ternyata mengajarkan kunut, nah maka di rumah pun dibiasakan pakai kunut, dibiasakan basmalahnya dijaharkan. Tetapi ketika dia sekolah ini, maka kita pahamkan, loh, Pak, Bapak ngajari kunut, tetapi di sekolah nggak pakai kunut. Itulah beberapa pendapat ulama itu masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, yang cabangnya, bukan usuliyah. Kalau usuliyah kan seperti jumlah rakaat, itu kan nggak perlu diperdebatkan, nggak boleh malahan kan. Kalau yang masalah bacaan-bacaan itu kan, karena masing-masing punya, tadi saya sampaikan bahwa punya dalil. Tetapi ketika anak tersebut dewasa, mereka berhak untuk memilih karena dia sudah punya hati, sudah akal, sudah bisa berpikir kritis, kira-kira mana yang dia yakini. Tetapi sebagai orang tua tetap harus mengarahkan, gitu. Maksudnya mengarahkan dalam arti sini tidak terlalu mengintervensi, tetapi ketika dia agak melenceng perlu tetap harus diluruskan. Berarti kalau menurut pandangan Bapak tadi, berarti memang tidak diperbolehkan. Iya, betul, tidak diperbolehkan karena tadi yang ditakutkan ketika dia mencari keuntungan, akhirnya dia mencari satu mazhab. Itu yang tidak boleh. Jadi memang harus istiqomah dari awal, gitu. Tetapi mungkin ada suatu keadaan, contohnya dia subuh baca kunut, tetapi ketika sholat subuh dapat masjid yang memang tidak baca kunut. Itu suatu keadaan yang mengharuskan dia seperti itu. Tetapi kan bukan karena keinginan dia. Setelah kita tanya ahli, ternyata kita tidak boleh mencampur adukan mazhab dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah ibadah yang akan kita lakukan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu di dalam Islam kita tidak diperbolehkan untuk mencampur adukan mazhab. Tetapi ada beberapa ketentuan dan syarat diperbolehkannya mencampur adukan mazhab atau tafsir. Yaitu ketika kita tidak menemukan air, kita bertayamum.
Nah, ketika bertayamum kita tidak menemukan banyak debu sesuai dengan mazhab Syafi'i. Jadi kita bisa menggunakan mazhab Hanafi yang bisa digunakan debu setelah kita menempelkan tangan pada permukaan tersebut.